Awas kita ibu bapak jangan terjebak. Yang paling bahaya dalam Islam ini bukan orang kafir. Saya sudah berulang-ulang katakan, kuatnya orang kafir itu bukan mereka yang kuat, tapi bagaimana caranya hancurkan Islam pakai orang Islam. Ini dia Panji Gumilang punya riwayat. Konon saya pernah mendapatkan kabar dari putra seorang pendeta, namanya Profesor Siahaan. Dia yang nulis itu pengantar bahasa Ibrani yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia itu, yang selalu dipakai anak-anak di seminari atau sekolah Alkitab. Itu lebih dari 10 tahun mengajar di Zaitun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini kan terbuka terang benderang. Dan salam dari Pastor Paul, memang beliau berharap kami ke sini, dan ada pesan khusus nanti gimana? Saya sampaikan sekarang. Sekarang saja. Nah begini. Ini semua baik-baik. Jadi beliau begini menyampaikan. Antum nggak tahu nih permainan ini. Kristen punya satu simbol. Cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Ambisi betul mereka, walaupun minoritas, untuk menguasai negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Baik, hari ini kita akan mereaksikan video ceramah Ustadz Yahya Waloni, di mana beliau mengatakan bahwa untuk menghancurkan Islam itu sendiri adalah pakai orang Islam. Contohnya adalah seperti Panji Gumilang. Beliau menyampaikan Panji Gumilang ini bukan antek Yahudi menurut Ustadz Yahya Waloni, karena beliau mungkin agak beda apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad, di mana Ustadz Abdul Somad sempat meminta Panji Gumilang ini untuk ditangkap karena Ustadz Abdul Somad mengatakan Panji Gumilang ini antek Yahudi. Pendapat Ustadz Yahya Waloni agak beda karena beliau mengatakan bahwa di belakang Panji Gumilang ini ada orang kafir yang ingin menghancurkan Islam, yaitu dengan memakai orang Islam sendiri. Salah satunya adalah si Panji Gumilang ini. Dan kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi sekarang, mulai dari kontroversi Panji Gumilang, memang ada benarnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni. Banyak dukungan yang datang kepada Panji Gumilang ini. Salah satunya adalah dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Baik, untuk lebih jelas langsung aja kita simak video ceramah Ustadz Yahya Waloni. Awas kita ibu bapak jangan terjebak. Yang paling bahaya dalam Islam ini bukan orang kafir. Saya sudah berulang-ulang katakan, kuatnya orang kafir itu bukan mereka yang kuat, tapi bagaimana caranya hancurkan Islam pakai orang Islam. Ini dia Panji Gumilang punya riwayat. Ustadz Somad mengatakan dia antek Yahudi. Kalau saya beda dengan Ustadz Somad. Orang Yahudi ini dia tidak berani menggunakan dan tidak kelas, hanya sekelas Panji Gumilang, tidak kelas. Jadi itu bukan bidang UAS, bidang Yahya. Urusan begini Yahudi tidak mau masuk campur. Bukan saya membela Yahudi, bukan, saya lebih tahu soal Yahudi. Dia ini otaknya kafirun. Makanya dia bilang apa? Masjid katanya, masjid dia katakan tempat orang-orang pelit. Masjid orang-orang yang putus asa, kata Panji Gumilang. Rumah yang benar ibadah itu katanya Vatikan. Ayo, siapa dia? Di sini Ustadz Yahya Waloni mengatakan adalah salah satunya Panji Gumilang ini, yang kita lihat dengan banyak polemik kontroversi yang dia keluarkan dari mulutnya dia sendiri. Dia mengatakan, coba kita pelajari katanya kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya yakin saudara-saudara ini Perjanjian Lama pun belum tahu seperti apa bukunya. Saya sejak tahun awal berdiri Ma'had ini sudah menganjurkan baca. Ustadz Somad mengatakan dia antek Yahudi. Ini orang mesti ditangkap ini, antek Yahudi. Kalau saya beda dengan Ustadz Somad. Orang Yahudi ini, ibu bapak mesti tahu. Orang Yahudi ini dia tidak berani menggunakan dan tidak kelas, hanya sekelas Panji Gumilang, enggak kelas.
Dia tahu Panji Gumilang itu cuma ustadz. Orang Yahudi itu kalau mau mempengaruhi seseorang, dia pakai Gus Dur, SBY, Yusuf Kala, orang-orang yang top dalam bidang pemerintahan. Baru dia manfaatkan. Tapi kalau sekelas Panji Gumilang tidak. Ini yang salah. Karena di dalam percakapan dialog Panji Gumilang, dia mengatakan kita harus membaca, melihat isi daripada perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya kita mesti belajar introduction to the Old and New Testament. Itu. Kalau kita berbicara nasab para nabi ini, atau para tokoh-tokoh, atau para tokoh yang ada dalam sejarah umat manusia ini, kita tidak bisa melupakan kitab perjanjian, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena itu yang terlebih dahulu mencatat perkembangan umat manusia, baru Al-Quran. Jadi di sini Ustadz Yahya yang saya tangkap bahwa beliau mengatakan di belakang Panji Gumilang ini bukan Yahudi. Panji Gumilang ini adalah sangat kecil gitu kelasnya, bukan kelas dia untuk mempengaruhi umat Islam di Indonesia. Jadi menurut Ustadz Yahya di belakang Panji Gumilang ini adalah ada orang kafir yang ingin menghancurkan Islam. Pakailah orang Islam itu sendiri. Ya salah satunya si Panji Gumilang ini. Jadi itu bukan bidang UAS, bidang Yahya. Dia itu bukan orang Yahudi. Adapun dia menyanyikan lagu Yahudi, dia sengaja bersinggungan dengan Yahudi supaya orang arahnya ke sana. Yahudi tidak sembarang membuka pintu, apalagi dia hanya sekelas ustadz. Ini mesti dipahami. Saya paham betul taktik dan gerakan Yahudi, saya tahu. Jadi selama ini Panji Gumilang kita dengar kental disebut dekat dengan Yahudi dan Israel. Tapi ini sempat juga dulu dibeberkan oleh Imam Supriyanto yang merupakan pendiri Ponpes Al Zaitun. Dia mengatakan bahwa dia sekarang sudah membangun hubungan diplomatik dengan Israel dengan tujuan supaya meminta bantuan karena sekarang Ponpes Al Zaitun dalam bermasalah dengan kredit macet di bank. Dia nggak ambil pusing kecuali urusan Freeport, baru Yahudi masuk. Freeport, tahu Freeport? McMoran, baru dia masuk campur. Tapi kalau urusan begini Yahudi tidak mau masuk campur. Bukan saya membela Yahudi, bukan. Saya lebih tahu soal Yahudi. Bahkan dia menyanyikan Hafenu Shalom Alaihim, Hafenu Shalom Alaihim. Dia mengartikan Yerusalem, bukan Yerusalem. Bahasa sebenarnya urus salima. Alaihim itu adalah alaihim itu adalah keselamatan, damai sejahtera, shalom bagi Israel. Diputar lagu itu di setiap momentum kedatangan orang di bandara Tel Aviv. Ini dia. Kalau kayak kita Indonesia, tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, sama dengan makna daripada Hafenu Shalom. Kalau orang mengucapkan Shalom Elohim, Shalom kafirin, sahabat, kafirin itu sahabat, selamat, damai sejahtera bagimu sahabat, atau kita orang Islam menyebutnya Assalamu alaikum pakai tasjid. Nah jadi argumen ini dia sengaja bonceng dengan Kristen, padahal dia tidak terarah ke situ. Dia ini otaknya kafirun. Makanya dia bilang apa? Masjid katanya, masjid dia katakan tempat orang-orang pelit. Hafenu Shalom Alaikum, Hafenu Shalom, Shalom, Shalom Alaikum. Panji Gumilang sendiri mengajarkan itu dan semua pesantren itu, anggota pesantren itu mengucapkan Hafenu Shalom Alaikum. Itu luar biasa loh. Itu nyanyian Israel. Dan itu adalah nyanyian gereja juga. Nah, di sini ya sahabat, di sini makin terbuka lebar siapa si Panji Gumilang itu sebetulnya. Kata si Bambang tak bercelana ini adalah, ini luar biasa. Ya betul-betul luar biasa. Karena orang yang ngaku syekh, ngaku Islam,
tapi menyanyikan lagu orang Yahudi, dan bahkan kata si Bambang Nursena ini itu juga dinyanyikan di gereja-gereja. Artinya itu bukan milik orang Islam. Maka bisa Anda simpulkan sendiri ya. Masjid orang-orang yang putus asa, kata Panji Gumilang. Maka yang benar itu, haji yang benar itu ibadah. Rumah yang benar ibadah itu katanya Vatikan. Ayo, siapa dia? Dia bukan Yahudi. Konon saya pernah mendapatkan kabar dari putra seorang pendeta. Namanya Profesor Siahaan. Dia yang nulis itu pengantar bahasa Ibrani yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia itu, yang selalu dipakai anak-anak di seminari atau sekolah Alkitab. Itu lebih dari 10 tahun mengajar di Zaitun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini kan terbuka terang benderang, dan ini masih juga dibilang biasa-biasa saja. Ini cukup bahaya untuk akidah-akidah santri di sana. Baik, coba kita kaitkan lagi dengan dukungan Pohon Persekutuan gereja yang datang ke Panji Gumilang untuk memberi dukungan. Namanya Pohon Persekutuan. Itu anggotanya dari pendeta atau dari apa? Anggotanya itu dari berbagai organisasi gereja. Berarti ini yang datang ini dari beberapa gereja ya, Bu? Ya, dari berbagai gereja. Nah, di sini datang dari berbagai gereja. Pohon Persekutuan ada dari gereja-gereja yang memberi dukungan kepada Panji Gumilang. Jadi apa yang disampaikan Ustadz Yahya Waloni kalau kita hubung dan kaitkan, benar adanya. Nah, pada saat itu Panji Gumilang ngobrol-ngobrol. Kalau ada santri Kristen di tempat ini, kami menunggu. Nah, tapi kemudian dalam kata sambutannya, saya Panji Gumilang kemukakan. Tadi saya ngomong sama pendeta, saya bilang kalau ada santri Kristen di sini akan kita didik menjadi Kristen yang baik. Dan kalau memang sudah ada santri Kristen di sini sudah ada masjid kecil dan akan kita bangun juga gereja kecil di tempat ini. Nah, ini pengakuan pendeta. Pendeta ini dulu pernah hadir di acara sholat Idul Fitri yang pertama viral dulu, di mana Panji Gumilang mencampur sah perempuan dan laki-laki, dan ada pendeta ini yang hadir, dan pendeta ini diwawancarai oleh TV One. Ini sepertinya memang Panji Gumilang ingin mencampur adukan agama di dalam Pompes Al Zaitun. Jadi menurut Panji Gumilang semua agama itu sama saja. Jadi kalau kita kaitkan juga apa yang disampaikan Ustadz Yahya Waloni memang benar adanya. Jadi ini ada juga yang terbaru di mana organisasi yang mengatasnamakan Pancasila yaitu Galarua memberi dukungan kepada Panji Gumilang, dan juga ternyata mereka membawa pesan dari Paul Zeng. Anda tahu pasti Paul Zeng di mana ini adalah DPO, incaran daripada Mabes Polri, yaitu incaran dari kepolisian yang dulu kita tahu dia menistakan agama Islam sampai sekarang masih menjadi buronan. Mereka menyampaikan Paul Zeng kepada Panji Gumilang, dan kita tahu bahwa ormas yang mengatasnamakan Galarua ini hampir rata-rata adalah mereka-mereka yang beragama Kristen. Dan salam dari Pastor Paul, memang beliau berharap kami ke sini, dan ada pesan khusus nanti gimana? Saya sampaikan sekarang. Sekarang saja. Nah, begini. Ini semua baik-baik. Jadi beliau begini menyampaikan. Ya. Pada hari Kamis kemarin kita ada Zoom. Nah, judulnya apa? Galarua membela Al Zaitun. Itu suruh bicara ya, saya bicara padanya aja. Tidak kiri kanan lah. Saya hanya melihat dari sisi kemanusiaan, kebangsaan dan persatuan Indonesia. Saya pakai kacamata itu, nggak ada yang lain. Nah, Pastor Paul berharap siogianya Syekh Panji Gumilang berkenan nanti kalau ke Universitas Haifa, beliau bisa memfasilitasi, dan teman-teman dosen dia di sana menunggu Pastor Syekh ke Haifa nanti. Jadi pesan dari Joseph Paul Zhang kepada Panji Gumilang mengundang Panji Gumilang untuk ke Universitas Haifa yang berada di Israel. Jadi kalau kita lihat memang mereka seakan-akan membawa pesan-pesan mengatasnama dirinya Pancasila lah, demi kemanusiaan lah. Jadi
pada dasarnya memang ada misi yang dibawa kepada Panji Gumilang. Ini udah jelas sekali bahwa mereka ini satu gerombolan, yaitu dengan Paul Zhang mendukung Panji Gumilang, dan Paul Zhang ini sangat senang melihat perpecahan umat Islam di Indonesia. Apalagi ada sosok Panji Gumilang ini yang bisa memelintir ayat-ayat Al-Quran dan bisa memecah belah umat Islam. Paul Zhang ini akan memfasilitasi semua kepada Panji Gumilang, jadi memberi fasilitas untuk datang ke Universitas Haifa di Israel itu. Sampai saya masuk penjara, dibebaskan oleh hakim. Saya tunjukkan semua bukti-bukti saya. Bebas. Antum nggak tahu nih permainan ini. Kristen punya satu simbol. Cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Ambisi betul mereka, walaupun minoritas, untuk menguasai negara ini. Inilah lengahnya kita, mayoritas kita. Tapi kata almarhum Kiai Jainuddin M.Z, dikepung dari segala arah. Belum lagi tantangan secara eksternal, internal di dalam kita Islam. Saling menjustis, saling memvonis, saling memfitnah, pecah agama ini. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Apakah menurut Anda benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni bahwa si Panji Gumilang ini bukan antek Yahudi, artinya kecil bagi Yahudi untuk Panji Gumilang ini dalam menghancurkan Islam. Jadi selama ini apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni, kalau kita kait hubungkan, memang sedikit ada benarnya bahwa selama ini Panji Gumilang didukung oleh gereja-gereja seperti yang kita lihat video tadi. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.